Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dengan saya, Romo Robi Ordo Karmel, dalam penuturan Orang Kudus Karmel yang diperingati pada hari ini, tanggal 5 November, yaitu Beata Francisca Amboisa. Ia berasal dari Prancis, dari kalangan bangsawan, menikah muda dengan Raja Petrus Pierre yang kedua tahun 1450. 7 tahun berselang, sang raja suaminya meninggal dan ia menjadi janda. Ia mengenal Beato Yohanes Soret yang adalah prior jenderal Karmel pada masa itu, yang membuka pendirian Biara Rupiah Karmel Ordo kedua dan juga untuk Karmel Awam Ordo ketiga. Lalu ia bersama Yohanes Soret memulai komunitas Karmel Rupiah para suster kontemplatif di Bondon Vannes dan menjadi priorin atau pemimpin biara di sana. Ia tidak menonjolkan latar belakangnya sebagai ratu dengan berkata kepada para susternya, "Para suster, kita semua adalah saudari dengan jubah dan profesi yang sama." Kemudian ia mendirikan biara yang kedua di Nantes dan tinggal di sana sampai meninggal tahun 1485. Ia seorang suster yang tegas, penuh kasih, murah hati, dan sangat mengasihi Tuhan. Ia juga menganjurkan komuni untuk orang sakit. Ia berpesan kepada komunitasnya, "Waktu yang kudus tidak akan membuat orang menjadi kudus, tetapi orang yang kudus dan baik membuat waktu menjadi kudus. Kalian tidak usah peduli apakah kalian dikatakan baik atau jahat, tetapi seharusnya kalian peduli menjadi orang yang bersih dan tulus dalam berhubungan dengan Tuhan. Jika Tuhan di pihak kalian, siapa bisa melawan kalian? Jalan lurus menuju surga adalah salib dan menjadi pintu utama." Beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, saya memiliki kesempatan mengunjungi kota Nons atau Nantes, Prancis, dan mengunjungi beberapa situs kerajaan di sana. Di sana saya melihat bangunan istana dan ada kapel di dalamnya, dan menariknya di kapel itu ada makam para raja dan ratu, dan ternyata disitulah makam Beata Francisca Amboisa. Kendati ia menjadi biarawati Karmel, untuk menghormatinya ia dimakamkan di kompleks Istana Raja di Nantes. Menurut refleksi saya atas hidup Beata Francisca Amboisa adalah begitu berharga hidup di hadirat Tuhan daripada hidup mewah di istana. Mazmur 84 ayat 11, "Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang-orang fasik." Panggilan Karmel bagi Beata Francisca Amboisa ini ibarat mutiara yang sangat berharga, yang setelah ditemukan orang pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Matius 13 ayat 46. Beata Francisca Amboisa membuat waktu di biara menjadi kudus dengan hidup tulus, bersih, dan jujur di hadapan Tuhan. Ia mengambil jalan lurus, yaitu jalan salib Tuhan. Ia memiliki perhatian pada orang sakit. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita menghargai panggilan menjadi murid Kristus sepenuh hati dan cinta? Apakah kita rela berkorban demi iman akan Allah yang hidup? Atau sebaliknya, apakah Anda masih melekat kuat pada keduniawian dan kenyamanan yang ditawarkan dunia sehingga menolak salib? Mari kita renungkan.